Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Muadib muadibah terbaik yang mudah-mudahan sentiasa dalam keistiqomahan dan keberkahan. Uhayyikum jami'an bitahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para muadib muadibah semuanya, ini pertemuan yang pertama sepertinya ya, online setelah kita melaksanakan workshop bersama. Dan tentu saja kita dalam kehidupan ini ada kebahagiaan dan juga ada kesedihan. Masih lekat dalam ingatan kita bahwa sebelum perpisahan terakhir kita masih berinteraksi dengan almarhumah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang terbaik buat beliau di jannah. Dan mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cucurkan rahmat untuk beliau. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha waksilha bil ma'i wasalji wal barad wa naqqiha minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha al jannah wa a'izha min azabil qabri wa azaban nar wa anta ahlul wafa'i wal haqq faghfir laha warhamha innaka antal ghafurur rahim. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini juga kita mendapatkan kabar bahagia, yakni Ustadz Hafif telah dikaruniai anak, sehingga sepertinya malam ini beliau tidak bisa hadir ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan istrinya sehat pasca melahirkan, anak-anaknya sehat dan tumbuh besar menjadi anak yang kuat, cerdas, soleh. Dan insya Allah nanti masuk sekolah adab tahun 2029 insya Allah. Begitupun di Depok, alhamdulillah Ustadz Adib Robbani dan Ustazah Ain sudah mendapatkan, ya, Ustazah Ainnya sudah mendapatkan kehamilan. Alhamdulillah, Ustazah Ainnya belum, ada, sudah hadir. Insya Allah mudah-mudahan Allah kuatkan kehamilannya hingga nanti bisa lahir dalam kondisi lancar dan sehat bersama kasih sayang Ustadz Adib Robbani dan doa kita semua. Muadib-muadibah semuanya, karena pada dua pekan ini, pekan kemarin masih proses takdib ya, masih proses
orientasi. Pekan ini juga masih dalam fase orientasi dan kita memulai sekolah adab itu pada fase yang seriusnya pada pekan depan. Maka pekan ini kita akan masih lanjutkan untuk memurojaah SOP. Mudah-mudahan selesai pada pertemuan yang ketiga ini. Dan mohon agar kita semuanya bisa strict pada SOP karena kita berada pada kondisi yang berjauhan. Karena itu dari Sekolah Adab Pusat kita berharap apa yang berjalan di pusat secara utuh terkompilasi di daerah, bahwa ada kreativitas-kreativitas yang mungkin dimunculkan, selama tidak merubah SOP yang ada dipersilahkan, dan juga selama tidak menambah jam-jam pelajaran yang bisa membuat murid mungkin lebih lelah, maka diperbolehkan saja, tapi pada akhirnya SOP yang ada harus terlaksana secara utuh. Eh, Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait tentang eh, adab ketika masuk ya, yakni mulai dari pagi ya. Ini mohon jangan bosan-bosan para muadib untuk terus mencek, membaca apakah sudah ada perubahan atau tidak. Kalau ada masukan juga dipersilahkan untuk diberikan masukan kepada kita. Termasuk kemarin Muadib menyiapkan teknologi pengadaban ya di pagi hari sembari ziyadah. Infokusnya agar disiapkan ya, jangan sampai kemudian infokus belum siap, layar disiapkan, sarana-sarana pendukung disiapkan ya. Nah, eh, itu kemarin kira-kira. Kemudian pada pertemuan kedua ternyata kita fokus pada Shahihul Quran, dan Shahihul Quran ini juga menjadi standar yang mudah-mudahan sama ya. Eh, Meskipun di Depok untuk kelas 5 kita tidak lakukan Shahihul Quran, tapi sudah mulai pada fase penyelesaian hafalan Quran. Dan saya kira Ustadz Supriyadi Tagih sudah menyiapkan ya bersama Ustaz Zalailia mekanisme teknis sehingga harian itu mendukung ketercapaian 30 juz. Bukan begitu Ustaz Supri? Iya Ustaz, insya Allah Ustaz. Insya Allah, mudah-mudahan ini butuh kerja tekun, kerja serius. Insya Allah kalau antum berdua berhasil tekun, ya kita akan, anak pribadi akan berikan apresiasi buat antum karena ini proyek pertama percontohan nih. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa mensukseskan bersama orang tua dengan target proyek yaitu eh, kita wisuda penghafal Quran 30 juz di eh, tahun tahun depan ya, insya Allah. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi setelah Sahibul Quran, maka agendanya adalah istirahat dan kudapan. Kemudian pada saat istirahat dan kudapan ini, Muadib membimbing untuk sama-sama membaca adab-adab makan dan doa makan dengan mengangkat tangan dan menghadirkan hati. Jadi Muadib makannya bersama murid. Ya, jangan sampai muadib makan sendiri di ruang guru. Dan karena memang waktu-waktu membangun bondingnya ya salah satunya adalah pada saat makan ini. Bagus jika ditambahkan dengan doa berbahasa Indonesia agar lebih berbekas pada murid. Misalkan ya, ya Allah berkahilah kami dalam rezeki makanan yang telah Engkau berikan kepada kami ini dan peliharalah kami dari siksa api neraka.
Ya Allah, berkahilah kami dengan makanan ini sehingga kami menjadi hamba-Mu yang sehat, cerdas, beradab, solih, rajin, dan tekun dalam menuntut ilmu. Atau bisa doa yang lebih membekas lagi, silakan dengan bahasa Indonesia, sehingga kita tidak membiasakan juga murid hanya sesederhana sekedar membaca bismillah. Hal ini karena kita mengamati banyak muslim tidak serius menghadirkan hatinya ketika makan. Yang penting baca bismillah sudah selesai. Meskipun secara fikih, naam tidak ada persoalan, tapi secara penghayatan makan seringkali akhirnya tidak sampai pada tujuan. Dan kalau kita lihat beberapa umat yang lain itu lebih serius dalam berdoa makan, ya sehingga dampaknya pun tentunya berbeda ya. Baik itu terkait kudapan, maka kemudian muadib pun makan bersama dan selama makan bersama itu memberikan teladan dan bekas-bekas baik sekaligus memperhatikan penegakan adab-adab, misalkan kemuliaan makan dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian mengingatkan hikmah kebaikan dari tidak makan sambil berdiri itu apa? Hikmahnya. Kemudian hikmah tidak meniup makanan atau minuman. Hikmah makan tidak berlebihan. Gitu ya. Ada yang bisa membantu? Kenapa kita kalau ada makanan panas itu jangan ditiup? Ya, agama ini mengajarkan tidak meniup makanan yang panas. Apa hikmahnya? Ustazah Nurul Hikmah yang penuh hikmah mungkin bisa membantu. Bismillah, suaranya terdengar, Ustaz. Terdengar? Baik, mencoba menjawab hikmah daripada tidak meniup makanan yang panas gitu ya. Kalau dari sisi kesehatannya yang saya ketahui itu ketika kita meniupkan eh, apa meniupkan makanan yang sedang panas itu maka yang keluar dari mulut bisa eh, tercampur dengan makanan tersebut. Ya, itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Jadi manusia itu kan bernafas, menarik nafas, yang ditarik oksigen. Yang dikeluarkan itu apa? CO2, karbon dioksida. Jadi kalau kita menyengaja meniup makanan, yang sudah pasti keluar itu karbon dioksida. Ya kalau bahasa kimianya CO2. Dan ditambah nanti ada CO saja, yaitu karbon monoksida. Karena oksidanya satu, CO itu karbon monoksida. Kalau CO2 karbon dioksida. Nah, karbon dioksida yang dikeluarkan melalui mulut, di mulut itu kan ada cairan ya. Nah, cairan itu H2O. Maka CO2 itu nanti dilepaskan dari mulut mengikat H2O. Ya kan? Nah, ketika kemudian ini di apa namanya mengikat makanan yang masuk, nah itulah nanti yang sering dikenal sebagai asam karbonat H2CO3 ya. Jadi H2O ditambah CO2 nanti pelajaran kimia ya. Itu nantinya jadi H2CO3 karena CO2 O2 tambah O itu kan O-nya jadi 3 ya. Kemudian H2-nya itu air. Maka H2O tambah CO2 itu nanti jadi H2CO3. Nah, H2CO3 itu kalau masih ingat namanya adalah asam karbonat. Nah, eh, karbon monoksida CO itu sebenarnya dampaknya tidak bagus, yaitu ada unsur racun di sana. Nah, kalau kemudian ditiup, maka itu menyebabkan makanan itu membawa asam karbonat dan karbon monoksida dengan jumlah lebih banyak. Dan itu kalau kata para dokter bisa mengganggu keseimbangan tubuh. Minimal keseimbangan
metabolisme. Maka kalau murid bertanya, kalau begitu bagaimana kalau makanan masih panas? Maka kita bisa memberikan solusi, jangan dipaksa mengkonsumsi masih panas. Ya, karena nanti lidah juga bisa melepuh. Kalau udah lidah melepuh itu kan sembuhnya bisa 1-2 hari. Tunggu saja sehingga tidak terlalu panas, atau kalau mau memaksa makannya sedikit-sedikit, ya, dan kalau sudah tidak terlalu panas baru bisa cukup banyak. Sampaikan juga bahwa kalau yang ditiup itu nasinya panas, itu kadar gulanya akan lebih tinggi. Nah, itu nanti bisa memicu apa yang kita ketahui sebagai diabetes ya. Meskipun diabetes itu kata para ahli adalah rusaknya apa namanya itu sel pankreas dan sel pankreas dan ada satu unsur lagi ya. Nah, sebenarnya kerusakan itu bukan pada gulanya sebenarnya, tapi proses itu bisa apa namanya bisa mempercepat lah kira-kira. Nah, hikmah-hikmah itu perlu disampaikan secara ilmiah. Jadi antum juga nanti belajar tentang kesehatan dan anak-anak juga memahami. Nah, setelah diskusi hikmah sambil makan itu, kita juga lihat anak-anak bawa makanan apa. Maka kita bisa motivasi, misalkan dia makan telur, ini telur sumber protein hewani, ya kebaikannya ini. Nah, ya kalau itu ikan ini begini. Jadi menguatkan, karena umumnya mungkin orang tua memberikan makanan yang sehat, tapi murid tidak menyukainya. Maka kita membantu orang tua supaya murid menyukai makanan yang diberikan orang tuanya. Maka di sini saya tulis, memperhatikan dan memberikan motivasi terkait ketoyiban dari kudapan yang dibawa. Nah, pada saat dialog-dialog itulah muadib membangun ikatan hati dengan murid. Ya, dan di sini kita boleh dan bagus sekali banyak mendengarkan masukan-masukan dari murid. Nah, perhatikan juga mungkin ada murid yang hari itu tidak bawa kudapan, ya, atau ketinggalan kudapan, atau kudapannya terlalu sederhana. Maka jangan fokus pada anak tersebut karena nanti dia minder, tapi dia boleh menyediakan piring khusus untuk berbagi. Silakan yang mau berbagi, nggak usah diarahkan kepada murid tertentu dulu, ya, kepada berbagi, kumpulkan. Nah, kemudian nanti tawarkan kepada murid itu lebih dahulu atau berikan kepada murid itu. Setelah itu sebagiannya supaya tidak terlalu kelihatan ditawarkan kepada yang lain. Jadi mengarahkan anak-anak untuk berbagi, membiasakan berbagi juga adalah pelajaran adab dari bab istirahat dan kudapan ini. Baik, setelah itu kita melaksanakan olahraga. Dan olahraga ini adalah satu hal yang disukai oleh orang tua dan beberapa orang yang mengamati ya pola kinerja kita. Nah, pada saat ini muadib juga harus berolahraga ya, karena olahraga itu kebutuhan setiap manusia, baik anak kecil maupun antum semuanya. Jadi karena itu bergeraklah antum semuanya pada saat olahraga ini, bergerak secara serius. Ya, jadi di sini muadib jangan memegang HP kecuali muadib ingin mendokumentasikan, ya kan? Tapi turut bergerak bersama-sama dengan murid dengan gerakan yang benar, dengan gerakan yang baik. Ya. Memang kadang-kadang baju gamis itu mempengaruhi gerakan yang benar. Makanya nanti silahkan teknisnya seperti apa, aba-aba juga nanti bisa pikirkan ya. Karena gerakan-gerakan olahraga itu kan harus bebas. Jangan dibatasi oleh baju gamis yang membuat gerakannya jadi gerakan formalitas. Tapi gunakanlah baju olahraga. Kalau memang murid sudah pakai baju olahraga, nah gurunya ya pakai baju olahraga juga. Ya, kalau belum ada baju olahraganya, ya tinggal bilang saja, nanti kita solusikan. Jadi supaya gerakannya bebas, gerakannya
sesuai tujuan gitu ya. Itu poin nomor 7 ya. Setelah itu poin ke-8 kita lakukan robitoh. Robitoh ini selalu didahului motivasi dengan target keberhasilan masuk ke dalam jiwa. Ya, sehingga nanti dia akan selalu minta feedback, umpan balik ya. Jadi robitoh ini kan targetnya membaguskan jiwa. Ya, olah rasa. Ya, robitoh itu targetnya olah rasa. Anak yang olah rasa, yang terus mengalami olah rasa itu insya Allah lebih mudah mendengarkan ilmu, ya, lebih mudah menerima ilmu. Nah, pembagiannya hari Senin itu berkisah, hari Selasa ayat, hari Rabu hadis, hari Kamis doa. Nah, ini standarnya. Senin berkisah, Selasa ayat, Rabu hadis, Kamis doa. Kemudian dimulai dengan zikir pagi 10 sampai 15 menit. Ya, target tazkiyatun nafs ada di sini dan buku tazkiyatun nafs kita sudah ada. Baca bersama dengan tenang. Di sini kemudian muadzib agar menjelaskan salah satu arti atau fadilah dari zikir yang dibaca. Sehingga murid menyenangi zikir tersebut karena ada keutamaan dari membacanya. Kemudian secara bertahap tambahkan hafalan zikir pagi yang dibaca. Jadi tidaklah bertambah hafalan zikir pagi kecuali setelah dijelaskan maknanya dibuat dia nikmat berzikir itu. Ya, dan kemudian lakukan agenda tambahan selama 15 sampai 20 menit dan ini bisa ditambahkan dengan berkisah kembali atau hafalan ayat pilihan, hafalan hadis pilihan, hafalan doa dan lain-lain dengan artinya. Bisa juga dengan agenda tambahan berupa hafalan ayat dan hadis dengan artinya yang ditargetkan selama 1 kali 1 bulan pertemuan. Ya, jadi kita kan menargetkan 8 hadis per tahun kali 4 32 tahun. 32 hadis. Dan di tahun ini kita akan selenggarakan musabakoh ya, hifz hadis. Jadi 30 hadisnya nanti dimusabakohkan. Nanti boleh dimusabakohkan antar saim mungkin ya. Saim Bekasi, saim ini untuk level kelasnya. Ya, untuk level kelas yang sama. Jadi 1 tahun kan 8 hadis. Hadisnya juga sudah standar kali 4 32 untuk kelas 4. Jadi kelas 4 nanti yang dimusabakohkan 32 hadis. Ya, ini juga membutuhkan nanti murojaah dan kesiapan. Kemudian tambahkan motivasi dari agenda tambahan tersebut secara singkat namun jelas dan padat untuk tazkiyatun nafs. Baik, ini kira-kira terkait tentang robitoh ya. Setelah robitoh, baru kemudian poin ke-9, mengatasi problematika kebutuhan anak untuk bergerak. Karena kita belum berada di sekolah yang ada lapangannya, ya, maka kita masing-masing ruko, ya, rumah. Maka kebutuhan anak usia dasar untuk lebih sering bergerak itu nanti bisa diatasi sementara dengan ice breaking secara berkala. Jika dirasa suasana sudah tidak kondusif. Dengan kesepakatan bahwa setelah ice breaking akan kembali tertib gitu. Nah, kemudian persoalan berikutnya karena jam kita yang terbatas jam 6 sampai jam 11, tidak ada lapangan bermain dan seterusnya, maka kita siasati dengan bonding. Nah, bagaimana merawat bonding di antara murid yang beda kelas, bahkan beda angkatan? Itu dilakukan dengan satu penugasan ta'akhi. Misalkan membuat produk bersama antar kelas untuk dijual di kantin kejujuran, ya, belajar berkelompok atau bahkan tugas berkelompok. Ini contoh yang lain ya. Contoh yang pertama tadi membuat produk bersama di kantin kejujuran. Kemudian contoh yang kedua kita bisa buat belajar berkelompok atau tugas berkelompok atau juga ta'akhi dalam gerakan-gerakan olahraga. Kemudian kelas meeting ya. Kelas meeting ini
dengan agenda lomba-lomba yang kelompoknya nanti gabungan antar kelas. Jadi antar kelas itu harus lebih sering dilakukan ya sehingga tidak ada gap ya. Kemudian juga saat Robitoh bisa digabungkan ya agenda KBM harian antar level, misalkan kelas 1A dan 1B digabung Robitoh bersama, itu sangat memungkinkan. Kemudian agenda performance dengan kelompok gabungan antar kelas, juga kemudian ta'akhir lintas kelas sesuai musyawarah dan atau team building gitu ya. Nah, yang ke-11, nah ini terkait tentang bonding ya. Nah, berikutnya yang ke-11, mendukung program kantin kejujuran dengan penguatan dan evaluasi proyek setiap murid. Artinya begini, kantin kejujuran ini adalah program yang memang kita seriuskan untuk supaya murid punya dasar-dasar semangat untuk berwirausaha. Maka peran muadib adalah menguatkan semangat mereka untuk mensukseskan ya jadwal kantin kejujuran itu. Dan di tahun ini kita akan seriuskan bagaimana mereka bisa menghitung keuntungan. Itu target proyek tahun ini. Dan karena itu sudah ada form proposal 1 halaman saja yang dibuat Baba ya. Dia mau buat apa, prosesnya gimana, butuh uang berapa, target penjualan berapa, dan target keuntungan berapa. Nah, itu nanti boleh dibantu oleh muadib untuk membacanya sehingga muadib juga tahu apa yang akan dibuat ya oleh murid-murid kita. Nah, berikutnya ada program 30 menit tadabbur sesuai target setiap kelas. Nah, pada saat 30 menit tadabbur ini dilakukan dengan teknis ya, membaca 1 ayat atau penggalan kalimat terlebih dahulu, kemudian diterjemahkan. Kemudian membaca per kata lalu diterjemahkan. Ya, hafalkan berulang-ulang, bisa bergantian. Ya, kemudian muadib menjelaskan hikmah atau pelajaran dengan singkat menggunakan metode kisah, dialog, targhib, wa tarhib, permisalan. Jadi dari ayat itu murid mendapatkan motivasi. Nah, kemudian mengarahkan murid untuk mengulangi penjelasan hikmah dari materi tersebut. Dan ini disesuaikan usianya. Ya, jadi dalam tadabbur ini intinya adalah menguatkan murid senang mentadabburi Al-Quran, terjadi perubahan juga pada jiwanya setelah memahami Al-Quran. Gitu ya. Nah, ini terkait tentang 30 menit tadabbur, dan tentu saja saya berharap guru-guru juga nanti kita akan mutabaah juga terkait pemahaman pada kosakata-kosakata dari juz yang dihafal di setiap kelasnya. Jadi pengampu kelas 1 mudah-mudahan sangat fasih untuk memurojaah makna kata-kata dari juz 30. Ya kan? Kelas 2 juz 29, kelas 3 juz 1, kelas 4 juz 2. Mohon para muadib juga membiasakan diri untuk mentadabburi kosakata-kosakata kunci itu, dan nanti kita akan mutabaah juga dengan melakukan murojaah ya kepada setiap guru. Nah, kemudian kelas ditutup, closing class. Closing class dengan berdoa dan motivasi. Ya, kemudian ada salamatus sodar, di mana muadib mengarahkan murid untuk menyampaikan hal-hal yang mengganjal dalam hati, sehingga pulang tidak lagi ada dendam. Di sini muadib merekayasa agar murid menceritakan seluruh bentuk perundungan yang dialami. Kemudian merekayasa murid agar murid yang menjadi pelaku perundungan dia bertaubat, istighfar, dan nanti baru ditutup dengan saling bermaaf-maafan, berpelukan, dan mendoakan. Dan ini dilakukan setiap hari, baik ada persoalan ataupun tidak ada persoalan. Nah, saya kira ini kita belum punya video ya untuk maaf-maafan ini. Mungkin besok boleh dari masing-masing Saim bisa membuat satu rekaman ya di jam 11 itu terkait tentang saling salamatus saudarnya di antara murid. Kemudian bisa dikirimkan. Kemudian di closing class juga evaluasi akhir materi, apa saja hari itu yang sudah diperoleh ya selama 1 hari. Diingatkan ada penugasan-penugasan, target-target buat besok ya. Nah, baru kemudian setelah selesai
muadib agar memimpin kebersihan dan kerapihan dalam kelas, yang pelaku pembersihnya nanti adalah seluruh murid. Dan di sini membersihkannya benar-benar harus detail, ya, karena debu dan kotoran itu kalau tidak detail dia akan menumpuk. Jadi cara menyapu yang detail tentu saya tidak perlu ajarkan, yakni meja itu diangkat, sudut-sudut disapu, dibersihkan gitu ya. Jadi dia berada dalam kondisi bersih. Nah, sehingga nanti OB kita atau supporting system kita dia akan melanjutkan pada bagian umum gitu. Jadi mohon para muadib-muadibah bisa merapihkan kelasnya dan membersihkan dengan detail, ya, artinya dalam hal ini muadib memimpin proses ini dan pelakunya adalah para murid-murid, sehingga murid-murid pun nanti di rumah terbiasa membersihkan rumahnya, menyapu rumahnya bukan sekedar nyapu, tapi nyapu yang berkualitas. Karena nyapu pun ternyata ada ilmunya, gitu ya. Nah, yang terakhir, yang ke-14, di luar ini semuanya, kita akan siapkan fasilitas agar muadib minimal dalam satu semester itu ada sekali minimal, ya, minum coklat bersama di luar sekolah, ya, di luar sekolah pada waktu dan tempat yang nanti disepakati. Hal ini supaya lagi-lagi membangun bonding antara guru dengan murid, ya, sehingga dia bisa lebih lepas. Waktunya dikembalikan kepada para muadib. Kita akan fasilitasi, tapi jangan lupa nanti ada foto-fotonya, rekaman videonya, dan seterusnya yang menunjukkan muadib dalam kondisi enjoy, ya, nyaman dengan murid, saling menceritakan, saling berbagi di luar suasana kelas. Kira-kira itulah, ya, seluruh ini agenda KBM harian kita, dan file ini tentu akan di-share untuk menjadi bacaan kembali. Silakan kalau ada masukan nanti dalam prosesnya penyempurnaan, penguatan, sehingga dia bisa menjadi satu standar yang semakin baik dari hari ke hari. Dari saya cukup sekian. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya atau menambahkan, dipersilahkan. Ustadz Adani, sebagai guru baru, apakah sudah memahami? Ada yang mau ditanyakan? Persilahkan. Sudah Ustaz, paham insyaallah. Paham ya? Umar bin Khattab, silakan. Kok ada Umar bin Khattab ini? Ini Irma ya? Iya, Van Ustaz. Silakan Tadi Irma. sinyalnya hilang, terus laptopnya error gitu, jadi lupa diganti apa nih Ustaz. Silakan Irma. Paham? Ada yang mau ditanyakan atau ada masukan dari Irma? Insya Allah paham sih, cuma beberapa kali waktu ketemu anak-anak ketika di Saim, ketika di jam istirahat itu, kan kebetulan di POM ini istirahatnya 30 menit ya Ustaz. Jadi untuk makan, kudapan masih ada waktu. Kemudian anak-anak itu kadang izin, Ustazah boleh ke bawah nggak? Itu apa namanya, untuk mungkin itu anak-anak eh, kebutuhannya ingin bergerak gitu ya Ustaz. Cuma kan kalau nanti di hari-hari biasa kemungkinan istirahat hanya 15 menit ya Ustaz ya. Jadi untuk memfasilitasi gerakannya anak-anak tadi mungkin bisa diselingi dengan ice breaking. Cuma memang catatannya perlu ada kesepakatan ketika setelah ice breaking itu anak-anak harus langsung rapi kembali. Itu aja sih Ustaz. Iya, baik. Jadi ada waktu yang cukup lebar tadi ya, luas 30 menit. Sementara kudapan hanya membutuhkan 15 menit ya. Jadi 15 menit itu tentu saja membuat ide bagi anak-anak untuk naik dari antar lantai gitu ya. Ada sisi positif sehingga dia bisa berinteraksi dengan kelas-kelas yang lain, ya kan? Yang jelas peran dan arahan dari Irma dalam hal ini penting, mengarahkan bahwa dia minta izin ke bawah, arahkan,
Kalau perlu dikasihkan penugasan yang sifatnya positif, ya misalkan membangun bonding dan seterusnya, ya, dan kemudian pastikan bahwa 5 menit sebelum acara agenda berikutnya dimulai dia sudah tiba, sudah dalam kondisi tidak mau ke kamar kecil, ya, sudah dalam kondisi siap. Itu saya kira penting gitu ya. Kita sanad keilmuannya dari al-atas ya. Suatu ketika siapa Ustadz Nirwan Safrin ya, dia kebetulan sedang bertemu dengan Nakib Al-Atas tahun ini kalau tidak salah, apa tahun kemarin ya. Itu rumah Nakib Al-Atas itu sangat rapi, artinya posisi-posisi tertentu itu jangan sampai ada yang berubah posisinya, termasuk letak-letak kursi dan seterusnya. Nah, jadi suatu ketika beliau datang, Ustadz Nirwan Safrin gabung ke satu diskusi di rumahnya, tapi tidak ada kursi karena kursinya udah penuh. Nah, kata Al-Atas, you ambil kursi di ruangan sana, nanti jalan ke sini, muter lewat sini, duduk di sini. Nah, itu Al-Atas seperti itu. Nah, setelah itu kata Dr. Nirwan, ya setelah selesai, yuk kursi tadi balikin lagi ke tempat yang tadi, jalan dari sini ke sono, balik ke sono. Nah, itu sangat berbekas ya di Ustadz Nirwan, artinya betapa sekelas umur 92 tahun itu sangat rapi dan detail, termasuk letak-letak sesuatu dan posisi jalan lewat mana dan seterusnya. Nah, ya, dan juga saya ingin menyambungkan tadi, beliau sebagai suku guru memberikan arahan, ya kan, secara detail apa yang harus dilakukan. Gitu. Nah, itulah yang kira-kira nanti Irma juga lakukan kepada murid-murid. Ya. Saya kira demikian. Baik, ada yang lain? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini terkait kurikulum olahraga harian, Ustaz. Jadi kalau di Lampung kan, qadarullahnya semua muadib latar belakang bukan dari STO ya, bukan sekolah tinggi olahraga. Jadi untuk kurikulum harian atau pelaksanaan olahraga harian itu sifatnya kami ngarang gitu ya, stretching gitu ya, jalan pagi. Gitu. Makanya kalau memang sudah ada panduan olahraga yang dibuat oleh Ustaz Baba, kami mohon untuk di-share ya, sehingga kami nggak ngarang setiap hari gitu ya. Jadi kalau misalnya kebetulan kan bergantian yang memimpin olahraga, kadang Ustadz Ridho, kadang Ustadz Hafif, secara urutan beda-beda untuk stretching itu. Bahkan kadang juga ada yang berbeda gitu ya, karena memang kami belum ada panduan. Itu satu. Terus yang kedua, terkait dengan gerak banyaknya ini ya murid-murid yang luar biasa. Kalau menyambung dari Ustazah Irma tadi sama di Lampung juga begitu. Kapan jam olahraga ya pasti anak-anak keluar dari ruangan. Kebetulan kan kalau di Lampung tidak semuanya di lantai 2 gitu. Jadi kalau udah jam olahraga itu jam yang sangat dinanti-nanti anak-anak untuk bermain ya. Kemudian untuk bonding dengan kakak kelas atau dengan adik kelasnya. Makanya kita barangkali sama-sama berdoa semoga baik Saim Depok, Saim Lampung, dan Saim Bekasi bisa punya uh, lokasi yang tepat ya, gedung yang pas, sehingga kita punya lapangan olahraga. Karena yang namanya anak-anak itu sudah sunatullah Ustaz ya, banyak gerak gitu. Kalau di Lampung kami 1 kali dalam sepekan ngasih bola lah ke anak-anak yang kelas 5 itu. Itu luar biasa energinya. Luar biasa mereka kelihatan sekali, bahagia sekali kalau sudah dikasih bola. Cuman kan Ustadz dan teman-teman tahu ya kondisi lapangan di Lampung. Bukan lapangan, itu jalan ya. Numpang jalan tetangga sehingga memang cukup berisiko ketika main bola di depan Saim. Mungkin itu Ustadz dari saya dan mohon kepada Ustadz Baba barangkali bisa memberikan uh, jawaban kepada kami, khususnya di Lampung ya. Barangkali kalau di Bekasi semoga sudah lebih bagus ya konsep olahraganya.
Iya, terima kasih Bu Ustazah Dewi. Jadi memang challenge ya buat Ustadz Baba Al-Bukhari untuk melanjutkan video-video pekanannya, ya gerakan-gerakan yang ada filosofinya. Bukan gerakan sembarangan, tapi ada kajiannya. Mudah-mudahan bisa disiapkan ya secara termodul. Gimana Ustadz Baba? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung Ustazah Dewi yang di Lampung ya. Suara Bapak terdengar ya Ustazah? Iya, dengar. Dengar, Ustaz. Iya. Ya, alhamdulillah kita punya 30 menit jam olahraga dan 15 menit jam istirahat. Ada perbedaan memang antara olahraga dan istirahat. Karena itu harus dibedain tuh. Karena yang namanya istirahat berarti kita membebaskan anak-anak untuk melakukan apa saja. Yang suka bermain silakan bermain, yang suka baca buku silakan baca buku, yang suka duduk di luar silakan. Itu namanya istirahat tanpa ada aturan yang harus mengikuti. Tugasnya guru adalah mendampingi supaya permainan yang bebas itu tidak membahayakan buat anaknya. Nah, itu kalau terkait ruang gerak ya. Malah alhamdulillah tuh kalau di Lampung ruang geraknya sebenarnya lebih luas dari yang di Depok. Karena ada sebenarnya kalau Bapak lihat yang di Lampung itu lapangan bola yang di komplek bisa dimaksimalkan tuh saja. Iya, betul. Cuma untuk keamanan, untuk kenyamanan itu mungkin bisa koordinasi dengan RT RW. Boleh gak dirapikan? Jadi benar-benar tuh lapangan dirapikan cukup ukuran anak-anak. Yang kemarin itu sudah ada garisnya kayak seperti lapangan voli itu cukup dirapikan. Nah itu bisa dimaksimalkan tuh tiap hari oleh anak-anak saya Lampung. Karena kalau di Depok sendiri nyari lapangan yang dekat itu agak susah. Makanya kita maksimalkan parkiran. Makanya nilai plusnya di Lampung adalah satu lapangannya masuk wilayah kompleks dan itu tinggal butuh dirapikan dan dinyamankan untuk anak-anak. Kalau kemarin kan ilalangnya tinggi-tinggi ya. Gitu. Nah itu kalau dirapikan, dikasih sekat seperti lapangan futsal outdoor atau street soccer itu bagus banget. Bisa dipakai buat bola, bisa dipakai buat games, bisa dipakai buat outbound low impact, itu bisa banget. Perjalanan pun dari Saim Lampung sampai ke lapangan kan cukup dekat ya, paling 5 menit ya. Nggak Ya nyampe. nggak nyampe malah. Nah itu taruh 5 menit buat mobilisasi, 25 menit buat olahraga maksimal. Nah nanti terkait dengan modul atau ininya nanti Baba share. Karena Baba sendiri membuat emang cukup tantangan ya. Pada saat setiap hari 30 menit selama 5 hari itu harus berbeda. Mungkin ada pengulangan di pekan berikutnya. Tapi kita ada targetan. Kita merujuk juga kepada modul sekolah negeri. Apa sih sebenarnya yang modul sekolah negeri berikan PJOK-nya di anak-anak kelas SD. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah makanya di kita bedakan tuh antara kelas kecil sampai kelas besar. Paling misalkan dibedakan dengan kuantitasnya. Nah pada saat kelas kecil kuantitas melatih otot kakinya hanya berapa kali, nanti kelas besar tambah menitnya. Gitu. Variasinya adalah biasanya itu wajib setelah upacara di pagi hari, maka olahraganya itu adalah kita mengenalkan senam kesegaran jasmani. Terus senam kesegaran jasmani yang dulu kita lakukan itu menarik juga buat anak-anak. Nah, itu pun sebelum kita olahraga, kita harus merapikan dulu tuh. Merapikan dulu anak-anak barisannya. Itu merapikan anak-anak bagian dari kedisiplinan dan melatih kepemimpinan. Karena ketua kelasnya wajib merapikan. Setelah rapi baru kita mulai olahraga. Nah, olahraga kalau hari Senin kita biasanya memang senam kesegaran jasmani. Nah, itu anak-anak senang. Karena gerakannya sangat menarik dan tidak terlalu ribet seperti senam kesegaran
jasmani yang kekinian yang di tahun 2000-an ini gitu. Nah, itu juga lalu buat variasi supaya mereka fun, kita kasih mau senam otak, senam pinguin dan lain itu buat variasi kesenangan mereka. Nah, dengan 2 senam itu ditambah kita pemanasan dengan jogging mengitari, kalau di kita mengitari parkiran, itu pas 25 menit sampai 30 menit. Nah, itu kalau satu hari itu 30 menit olahraga diisi dengan seperti itu. Jadi kalau hari Senin istilahnya dengan jogging 3 putaran, kalau kelas besar kita tambah putarannya sesuai dengan kapasitas targetan. Karena memang nah nanti hari Selasa kita akan keliling kampung. Kalau di kita keliling kampung karena kita memang di ini itu menguatkan otot. Kalau memang kelas 1 targetnya hanya 1 kilometer, itu kita survei dulu 1 kilometer itu kelilingnya kemana. Kita pakai aplikasi Strava supaya nanti artis bisa lihat juga, oh ini trackingnya seperti ini. Nah, jalurnya seperti ini. Jadi guru siapapun bisa mengikuti jalur yang kita sudah buat dengan Strava itu, dengan aplikasi itu. Kelas 2 bisa 2 kilometer, kelas 3 3 kilometer. Itu di semester pertama targetnya. Nanti semester 2 nambah lagi tuh. Kelas 1 2 kilometer, kelas 2 bisa 3 kilometer. Nah, kelas 5 targetnya adalah bisa 7 kilometer. Gitu. Jadi itu yang target penguatan kaki. Nah, nanti hari Rabu berbeda lagi, kita latihan ketangkasan dan kelincahan pakai tools yang kayak tangga namanya tools agility dan leader tuh ada tuh leader. Kalau beli kemarin online kita yang kayak tangga pakai tali gitu kan. Nah, itu banyak gerakan variasinya tuh. Bisa 10 gerakan. Nah, biasanya kelas kecil gerakan-gerakannya sederhana. Memahaminya kan agak susah. Nah, kalau yang kelas besar kita kasih gerakan-gerakan yang variatif, yang lebih ini lagi. Nah, nanti karena kalau hari Jumat kan waktunya hanya 15 menit olahraganya tuh. Kalau hari Jumat. Jadi kalau Senin sampai Kamis kita 30 menit, kalau hari Jumat hanya 15 menit. Nah, kita biasanya variasinya dengan fun games. Karena hari Jumat kita pakai gamis putih 15 menit. Dan itu kalau kita ekstra anak-anak, karena nggak pakai baju olahraga, kita pakai fun game yang ringan tapi menyenangkan buat anak. Gerakannya juga bisa gerakan tangan, kaki dengan fun game tersebut. Nah, ini panduannya bisa dari macam-macam gitu. Insya Allah nanti Bapak minta bantuan sama tim karena untuk membuat video itu kita nggak bisa sendiri, butuh tim. Butuh tim. Karena kesuksesan merekam itu nggak bisa sendiri, di mana-mana memang harus tim. Dan nanti mungkin nanti Bapak akan koordinasikan kepada fasilitator nanti yang mungkin bisa bantu untuk membuat video, nanti bisa dikirim ke teman-teman yang ada di Lampung atau di Bekasi. Begitu saja Dewi. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Wajah lahir mudah-mudahan cukup membantu. Dan kemarin memang kesulitan yang Ustadz Ridho ya, yang ngajar renang ya. Iya, beliau. Iya. Itu kesulitan karena belum bisa ngambil video karena pada saat kita ngajar tim yang ngambil videonya yang belum ada. Ya, ya. Nah, ya jadi itu yang harus ya mungkin nanti bisa juga kita ini bertahap karena memang mengajarkan orang dewasa kelas kecil sama kelas besar agak berbeda untuk targetan khusus untuk renangnya sendiri gitu. Baik, Apa Ustaz. Ridho Ustaz. ya belum bisa dikirim, nanti kita koordinasi dulu dengan tim sosmed, tim yang merekam karena kita tidak bisa sendiri. Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa bisa dikondisikan untuk merekam kegiatan renang ataupun olahraga hariannya ya. Apa Tat? Seperti itu Tat? Baik, Ustadz Baba, yang tadi antum sampaikan pembagian Senin sampai Jumat, mohon malam ini bisa dituliskan, diketik, besok dirapihkan, sehingga rencana itu semua tertulis di atas kertas. Nanti masalah rekaman kita siapkan ya, yang merekam. Tapi rencananya dulu dibuat, nanti tinggal jadwal perekamannya. Gitu ya, Ustadz Baba ya. Siap, insya Allah. Baik, ada yang lain? Persilakan. Tidak ya. Saya kira
Kalau tidak ada, demikian saja yang dapat kita bahas. Mudah-mudahan dengan tiga pertemuan ini kita sudah punya pegangan yang utuh, yang kuat untuk secara detail mensukseskan proses KBM. Adapun tadi terkait olahraga, kita menunggu dari Ababa, mohon disiapkan nanti dokumennya sehingga nanti bisa juga menjadi pegangan setiap hari termasuk detail-detailnya. Eh, Pekan depan kita akan coba membahas pembagian untuk target kesuksesan 2023-2024. Karena itu mohon kepala sekolah masing-masing bisa menyiapkan PIC dari setiap target tersebut. Dan adapun nanti how to achieve target tersebut, dari Depok akan memberikan panduannya. Demikian ya, saya kira. Demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini. Jazakumullah khairan, selamat beristirahat. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah buat sahabat semuanya. Kita tutup pertemuan kita majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu Ini fiikum. sehat